Halo, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang ketiga ini untuk para pases ANT2 dalam bahan ajar olah gerak kapal. Untuk itu, baiklah saya mulai saja, yaitu mengenai lingkaran putar, ya. Lingkaran putar atau di sini application of constant rate of turn techniques, ya. Tapi orang udah umum menyebut ini adalah lingkaran putar. Ini contohnya, ini sebuah kapal yang sedang cikar kanan diputar, ya tentunya menentukan lingkaran putar ini saat kapal selesai dock atau kapal baru selesai dibuat, ya, untuk mengetahui beberapa data daripada lingkaran putar dari kapal itu. Dari sini kelihatan kapal ini maju penuh, kemudian kemudi cikar kanan, sehingga kapal akan berputar ke kanan, belok kanan. Ya, sampai demikian rupa di sini posisinya, yaitu haluannya kalau diawali dengan 0 atau haluan utara, maka kapal ini haluannya 90, sudah berputar sejauh 90 derajat. Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Maka jarak dari haluan kapal ini sampai ketika kapal berhaluan 90 disebut H-span for 90 degrees, ya. Baru yang dari ketika kapal mulai diputar haluan, jarak dari haluan kapal sampai lambung kapal ini, lambung sebelah kiri ini tentunya disebut total H-span. Ya, ini yang ini mestinya di tengah-tengah sini, yang ini mestinya di sini. Ya, itu tidak penting lah, yang penting pengertiannya. Jadi ini harusnya garis yang ini di lambung sebelah kiri, baru yang ini di tengah-tengah kapal, ya. Jadi yang ini H-span for 90 degrees, baru ini total H-span, ya. Ketika kapal haluannya sudah 90, maka di sini kecepatan berkurang menjadi 9 knot yang semula maju penuh 12. Selanjutnya ketika haluan sudah bertolak belakang, yang tadinya utara sekarang 180, kecepatannya menjadi 8 knot. Ini uji coba dari salah satu kapal. Baru berikutnya setelah haluan kapal 270, ini sudut ini disebut drip angles, ya. Ini ditarik sini, drip angles. Ini semua sebenarnya tidak penting lah, ini untuk para perwira kapal. Tentunya ini hanya para pembuat kapal yang berkepentingan untuk ini, ya, soal drip angle dan sebagainya. Kita yang sangat penting hanyalah tactical diameternya. Jadi jarak dari ketika kapal berhaluan utara sampai ketika kapal berhaluan 180, ini disebut tactical diameter. Berapa tactical diameternya? Nanti akan tercantum di dalam data-data kapal yang biasa di ship particular, yang biasa ditempel di anjungan kapal, ya. Baru jari-jarinya ini dalam istilah ini disebut reach, yang ini, ya. Baik, saya lanjutkan. Ini salah satu contoh kapal yang sama dengan kecepatan yang berbeda, ya. Ini kecepatannya 5 sampai 8, ya. Ini 5,8, ini 11,6 knot. Ya, ternyata apa? Ketika kemudi
diputar 35 derajat cekar kanan, maka inilah lingkaran putarnya. Ketika diputar 20 derajat, ini lingkaran putarnya, jadi lebih besar ya. Namun demikian, yang pertama ini akan lebih besar dibandingkan yang kedua ini. Ini sama juga, ketika cekar 35 derajat, ini adalah lingkaran putarnya. Baru yang ini ketika 20 derajat diputar, ini lingkaran putarnya. Jadi lingkaran putar ini lebih besar dibandingkan yang ini. Ya, karena beda kecepatan. Ini beda kecepatan. Yang lingkaran ini lebih besar daripada yang ini. Maka kesimpulannya bahwa nanti lingkaran putar ini sangat ditentukan oleh putaran kemudi dan kecepatan kapal. Kalau dilihat di sini, ya, akan lebih lanjut nanti saya tunjukkan. Ya, besar kecilnya lingkaran putar turning turn circle ini tergantung pada satu, dalamnya perairan. Ini sangat mempengaruhi, karena nanti ada teori squat. Kapal yang kena squat, kecepatan akan berkurang. Kapal yang kena squat ketika kapal itu masuk di perairan yang UKC-nya kecil, ya, kapal yang lautnya tidak terlalu dalam, ya. Jadi artinya perairan yang dalam tentunya lebih dalam, lingkaran putarnya lebih kecil dibandingkan perairan yang lebih dangkal, kira-kira demikian. Yang kedua, kecepatan kapal. Ya, kapal kecepatan 5 dengan kecepatan 11, tentunya yang kecepatan 11 lingkaran putarnya akan lebih kecil. Berikutnya draft, kapal yang dalam kondisi muatan penuh dengan kapal yang hanya muatan separuh atau in ballast, tentunya yang in ballast lingkaran putarnya akan lebih kecil. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan. Yang lebih unik lagi adalah block operation. Kapal yang gemuk lingkaran putarnya lebih kecil dibandingkan kapal yang kurus, kira-kira gitu. Ini dari block operation. Ya, ini tentunya dari hasil uji coba. Ya, kira-kira demikian. Berikutnya, olah gerak di perairan dangkal, ya, mengenai UKC ini terjadinya squat, ya, ini. Jadi fenomena squat ini sebenarnya sudah lama diketahui orang. Hanya saja baru belakangan dibuat rumusnya, ya, dengan diadakan penelitian, yaitu di Sungai Elbe di Jerman sana. Ya, ini terus terang, ketika saya masih sekolah di sekolah pelayanan pertama dulu, guru saya pun belum pernah berbicara tentang squat ini. Ya, squat ini dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya mungkin jongkok. Ya, jadi kapal artinya apa? Lebih turun lagi dibandingkan sebelumnya, karena akibat apa? Perairan dangkal. Ya, kira-kira gitu. Jadi ketika kapal berlayar di laut yang dangkal, maka kapal itu akan turun. Itulah yang disebut fenomena squat. Ya, jadi squat adalah jumlah aljabar dari berubahnya, ya, trim dan sinking, ya, sinking dan trimming, kira-kira gitu. Ya, squat ini terjadi tidak saja ketika kapal itu bergerak. Kapal yang sedang berlabuh pun sangat mungkin terjadi squat ketika mendapat arus. Kalau arusnya kencang, maka kapal itu akan mengalami squat. Yang besarnya penurunan atau squatnya tergantung dari kencang dan lambannya daripada arus. Makin kencang arus itu, maka makin besar squat dari kapal itu.
fenomena squat ini sudah diketahui sebenarnya lama. Hanya baru belakangan saya lihat di internet diadakan percobaan yang signifikan. Saya lihat adalah dari Profesor Baras yang mengadakan percobaan di Sungai Elbe mengenai squat ini, ya begitu juga, karena makin hari kapal itu makin besar, karena besarnya kapal akan mempengaruhi juga besarnya squat. Makin besar kapalnya, squatnya makin besar dalam perairan yang sama. Kira-kira demikian, ya. Maka dalam perkembangan lebih lanjut dalam manajemen safety atau SM code, maka fenomena squat ini harus dimasukkan dalam manual daripada seabird maupun service management, ya, karena tentunya dengan kapal makin besar, squatnya makin besar, kebijakan dari perusahaan mengenai muatan harus dicantumkan di dalam safety management manual, ya, khususnya untuk seabird safety management. Kira-kira demikian. Baiklah, saya lanjutkan. Ini contohnya kapal yang dalam keadaan normal, lautnya dalam, tentunya tidak akan mengalami squat. Tapi ketika kapal itu masuk di perairan yang makin dangkal, maka badan kapal dimulai dari depan akan turun. Ya, turunnya ini sebanding dengan kecepatan kapal. Makin cepat makin besar turunnya. Ya, ini dibandingkan mengenai kecepatan dan berat kapal, ya, kira-kira gitu. Ini saya kutip dari fenomena penelitian daripada Profesor Baras itu, ya. Saya tidak terlalu akan saya perdalam mengenai teori yang ini. Yang penting kita tahu rumusnya ketika kapal mengalami squat. Bagaimana asalnya rumus bagi saya tidak terlalu penting untuk para navigator atau untuk para nakoda, kira-kira gitu. Nah, inilah kesimpulan dari Profesor Baras, rumus tentang squat, ya. Di perairan yang terbuka, Profesor Baras menentukan dari hasil penelitian squatnya sama dengan block coefficient kali kecepatan kapal kuadrat per 100 dalam meter, ya, squat dalam meter. Untuk di perairan yang terbatas, yang sempit, squat diambil oleh profesor itu 2 kali yang di laut lepas. Ini contohnya. Jadi rumusnya squat 2 kali CB kali P kuadrat per 100 meter, ya, jadi 2 kali lipat. Ya, ini tentunya bagi para navigator, para perwira kapal, para nakoda, ya harus dipahami, ya, harus dimengerti mengenai fenomena squat ini dengan rumus-rumusnya ini, ya, sehingga dapat mengetahui berapa squat kapalnya ketika belayar di laut lepas maupun di dalam laut yang terbatas, di sungai atau di selat, ya, kira-kira demikian. Jadi apa tindakannya ketika kapal itu mengalami squat? Ya, ini dianjurkan kurangi segera kecepatan kapal. Ya, saya pernah mengalami ketika belayar keluar dari Selat Bangka, dari Tanjung Ular itu, kapten memerintahkan saya waktu itu sebagai second officer membuat garis haruan agak ke kiri yang dalam lautnya sekitar 10, sedangkan drap kapal saya 9. Maka ketika lewat di kedalaman 10, kapal mengalami squat dengan tanda-tanda
bergetar di belakang dikejar ombak. Nah, itulah tandanya squat. Tapi nampaknya nakoda sudah tahu, akhirnya nakoda naik ke anjungan, memberikan komando haluan jikar kanan masuk ke laut yang dalam. Setelah masuk di laut yang dalam, tidak ada lagi fenomena squat itu. Ya, itu suatu pengalaman bagi saya. Ya, jadi kapal dikurangi kecepatan separuh, maka squat akan berkurang seperempat. Ini menurut teori. Ya, kira-kira demikian. Nah, ini satu contoh. Super tanker panjangnya 366, lebarnya 68, draftnya 24,5, displacementnya 521.246 ton, ya, 521.246 ton. Ya, tentunya ini bukan PLCC, ini mungkin ULCC dengan kecepatan 16 knot. Maka berapa dihitung squatnya? Ini adalah jawabnya. Anda boleh catat ini, boleh catat soalnya ini, baru ini jawabnya. Ya, yang pertama harus kita cari block coefficient-nya. Block coefficient adalah displacement dibagi panjang kali lebar kali dalam atau draftnya dari kapal itu. Ya, panjang kali lebar kali draft kapal itu. Maka displacementnya 521.246, ya, dibagi 366 kali 68 kali 24,5. Ketemunya 0,68. Ini adalah block coefficient-nya. Ya. Jadi squatnya 2 kali CB kali V kuadrat per 100, maka hasilnya adalah 2 kali 0,86 kali 16,5 kuadrat per 100. Ketemunya 4,7 meter. Ya, 4,7 meter ini mungkin draft untuk kapal kecil. Ya. Draft penuh untuk kapal di bawah 5.000 lah kira-kira. Ya, kira-kira demikian. Inilah jawaban dari persoalan yang ini. Ya, ini. Ya, Anda catat saja lah kalau memang diperlukan. Untuk itu pertemuan yang ketiga ini saya akhiri sampai sini. Selamat belajar, sampai jumpa nanti di pertemuan yang keempat.